Hai, selamat datang di Girl White Vision Tarot dengan aku Tari. Video kali ini aku akan membahas tentang New Moon in Leo yang ini udah aku persingkat. Apa yang perlu kalian ketahui, apa yang perlu dilakukan, dan di akhir aku akan memberikan afirmasi positif untuk kalian. Di setiap moon cycle atau siklus bulan itu akan memberikan pengaruh kepada semua orang melalui energi. Sebelum kita memasuki new moon, ada energi full moon yang lebih dulu memberikan pengaruh kepada kita. Full moon itu tentang suatu kejelasan, intuisi, sesuatu yang ada di dalam diri kita yang sangat dalam, seperti alam bawah sadar dan kebijaksanaan. Dan itu berarti banyak pembersihan, banyak melepaskan, banyak perubahan, dan mungkin tidak disadari itu memberi pengaruh yang sangat kuat juga kepada kita. And again, melalui energi. Banyak dari kita semua yang sudah mulai terbangun. Mulai meningkatkan kesadaran, menjadi lebih tercerahkan, menjadi lebih selaras dengan energi yang ada di dalam diri kita, menjadi lebih sensitif terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita dan sekitar kita. Banyak juga dari kalian yang mungkin sudah mengalami banyak terobosan dalam kehidupan spiritual kalian, di mana kalian sudah bisa melihat diri sendiri dan dunia kalian dengan lebih jelas. Ini sangat bagus, karena kita mulai mengalir, kita akan menjadi lebih mengerti bagaimana cara kerja dari energi itu sendiri. Siklus bulan selalu bergerak atau transit sehingga bisa berada pada posisi yang sama persis dengan zodiak, yang disebut juga dengan konjungsi. Pada saat terjadi full moon, berarti kita memasuki siklus untuk melepaskan, untuk memahami apa yang muncul ke permukaan, emosi yang sangat kuat yang tertahan di dalam. Banyak perubahan, banyak pembersihan, dan itu mempengaruhi kalian secara tidak sadar dengan energi yang kalian miliki. Mungkin kalian merasa suasana hati yang naik turun, merasa sangat sensitif, banyak merasakan hal-hal negatif, khawatir, ragu-ragu, takut, gelisah, tidak bersemangat, yang akhirnya semua itu memperlambat kamu. Hal-hal yang ingin kamu lakukan, itu bisa menjadi sesuatu yang membuat kamu stres. Bahkan untuk sebagian orang, itu bisa membuat frustasi. Hal-hal ini juga akhirnya bisa menarik kamu ke pola lama hingga energi lama, kenangan-kenangan lama akhirnya muncul kembali. Ini bisa menjadi sesuatu yang men-trigger kamu, karena hal-hal yang terjadi di luar yang bukan tanggung jawab kamu, tetapi itu terjadi di dalam diri kamu sendiri, yang juga membuat banyak aspek penting dalam kehidupan kamu tiba-tiba berbenturan dengan frekuensi baru kamu. Itu akan membuat diri kamu semakin seperti bermain ketinggalan, merasa harus mengejar lagi, menggeser energi yang ada dalam diri kita, dan ini memang akan memberi ketidaknyamanan. Untuk hal itu kita harus bernegosiasi dengan perjalanan kita yang akan memberi efek kelelahan pada diri kita, tetapi kita harus menerimanya. Full moon membuat kita belajar untuk memahami tentang diri kita sendiri, seperti mempertanyakan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, dan menggali masuk lebih dalam lagi, untuk kita bisa melepaskan apa yang tidak lagi berguna dan baik untuk kita. Melepaskan pola pikir dari keyakinan lama, kenangan, energi yang masih tersimpan di alam bawah sadar, sehingga kita dapat bebas dari masa lalu. Semakin kamu bisa merasakan energi, semakin banyak yang bisa kamu lepaskan dan pahami.
Ada baiknya kalian juga memperhatikan apa yang sudah berubah dalam kehidupan kalian. Karena ada banyak perubahan, terutama jika kamu mau merasakan dan melihatnya. Jadi perhatikan apa saja yang sudah berubah. Perhatikan perubahan dalam diri kalian, dalam lingkungan, dalam persepsi kalian, dalam hal-hal yang sudah kalian capai selama 1 atau 2 tahun terakhir. Karena itu akan membuat kamu memahami tentang apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang telah terbentuk pada tahap yang lebih besar dalam hidup kamu. Dan dari situ kita dapat bernegosiasi dengan diri kita. Katakanlah kepada diri kalian sendiri, aku tahu sudah banyak yang berubah. Aku juga sudah bisa mulai melihat dari lensa yang lebih besar lagi. Hidupku sudah berubah. Aku telah menciptakan ini. Aku mendorong diriku sendiri. Aku bertahan. Dan itu adalah sesuatu yang bisa untuk kalian syukuri dari suatu pencapaian besar, di mana kamu belajar menerima dan melepaskan. Dan sekarang kita masuk ke New Moon in Leo. Di 28 Juli 2022. New Moon adalah waktu yang tepat untuk bersenang-senang, gembira, menjalin hubungan yang tulus, memulai sesuatu yang baru, siklus baru. Perubahan untuk awal yang baru, harapan, menetapkan niat, bagus untuk memulai awal yang lebih fresh, hubungan baru, juga proyek baru, manifestasi baru, perjalanan baru, share wisdom and knowledge to the world. Sesuatu yang berhubungan dengan diri kalian, bakat kalian, keunikan kalian, menjadi lebih percaya diri di tempat kerja, menikmati keindahan dan kemewahan hidup. Ini energi yang sangat murah hati. Jadi luangkan waktu dan pikirkan apa yang ingin kamu buat, apa yang memanggil kamu menuju masa depan kamu. Kita telah melalui emosi kita dari energi yang diberikan oleh full moon. Kita jadi lebih terhubung dengan diri kita sendiri, terhubung dalam hubungan melalui proses pemahaman yang lebih dalam lagi. Dan sekarang kita beralih, kita pindah ke dunia luar kita setelah berada di dunia dalam. Energi ini tentang bagaimana kita mengekspresikan diri kita. Leo adalah zodiak yang kreatif, jadi kita bisa mengerjakan proyek dan usaha kreatif baru. Dan kita bisa mendapatkan perhatian untuk pekerjaan kreatif yang kita lakukan. Leo season juga waktu untuk bersenang-senang, bermain-main dan berpesta, merayakan sesuatu. Ini adalah waktu untuk mengingat bagaimana rasanya menjadi seorang anak kecil, bagaimana rasanya bermimpi besar, tertawa, bersenang-senang. Ada semangat kemurahan hati yang akan bergerak di seluruh dunia saat transit ini terjadi. Jadi ini juga bisa menjadi saat di mana selebriti atau selebrita itu menjadi lebih aktif karena ada energi keinginan untuk diperhatikan, penghargaan, daya tarik dan rasa syukur. Leo sendiri memiliki hati yang besar, jadi biarkan bersinar. Ekspresikan diri menjadi kebahagiaan yang berkelimpahan. Dalam hal cinta, pemenuhan, kesuksesan, ya ini adalah energi yang membangkitkan. Ini juga menjadi saat-saat yang tepat untuk percintaan. Bagi para single, luangkan waktu untuk bersenang-senang dan merasakan cinta yang membuat kamu bahagia.
Untuk kalian yang menjalin hubungan, energi ini akan dapat memberikan percikan baru dan gairah dalam cinta dan hubungan kalian. New Moon terkait dengan suatu permulaan, jadi memiliki energi tinggi, high energi. Awal yang bagus untuk manifestasi baru. Arahkan niat kamu ke alam semesta. Ini bisa dengan menulis di kertas atau membuat jurnal. Gunakan energi New Moon in Leo ini sebagai fondasi kamu. Apa yang ingin kamu buat? Mulai dari New Moon saat ini dan berakhir ke New Moon in Virgo. Setelah itu lepaskan dan biarkan semesta yang bekerja. Jadi selama New Moon ini ada baiknya kalian membersihkan energi lama, menetapkan niat, dan memulai afirmasi-afirmasi positif. Kalau kalian masih merasakan emosi dari energi full moon yang terjadi pada kalian, itu tidak apa-apa. Kamu gak perlu khawatir untuk hal itu. Ini kalau kamu memang sudah belajar dari apa yang kamu dapatkan itu. Dan itu memang yang kita perlukan, belajar. Itu akan membuat kita memiliki kesadaran. Dari kesadaran, kita belajar tentang masa lalu, sejarah kita, apa yang penting untuk kita, apa yang bisa menghargai kita, siapa yang kita pedulikan, kehidupan seperti apa yang kita inginkan, yang akan kita ciptakan untuk berada di sekitar kita. Energi ini memang sangat berlawanan dengan full moon. Dan kita juga harus bersikap lembut dengan diri kita sendiri. Kita pasti akan merasakan naik dan turun dalam emosi. Tapi disitulah kita harus belajar mengendalikan. Dan bukan berarti ini terjadi hanya terasa pada kalian yang memiliki zodiak Leo. Aku pun berzodiak Leo. Ini dapat dirasakan oleh zodiak lainnya juga. Hanya untuk Leo ini bisa menjadi momen terbaik untuk kalian. Di sekitar siklus bulan perubahan, apalagi yang besar, energi yang besar itu dapat dirasakan. Dan biasanya beberapa hari sebelumnya itu sudah terasa. Dan itu yang aku rasakan. Dan mungkin untuk kalian yang juga bisa merasakan energi, pasti akan terasa. Oke, sekarang 3 hal yang harus kamu lakukan. Cleansing, ini bisa membersihkan rumah, diri sendiri, ruangan kalian sendiri, atau apapun itu. Releasing, membuat jurnal. Dan manifesting. Manifestasikan hal-hal yang sudah kamu inginkan. Dan seperti janjiku di awal, aku akan memberikan afirmasi untuk kalian. Hanya 1 afirmasi. Tapi kalau kamu gunakan afirmasi ini setiap hari, itu akan sangat baik untuk kalian dan kalian akan melihat perubahan yang terjadi. I am manifesting all the good that align with my soul purpose. Saya mewujudkan semua kebaikan yang selaras dengan tujuan jiwa saya. Well, semoga video ini bisa menjadi pengetahuan baru yang sangat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih untuk kalian yang sudah like dan subscribe. Apa yang kalian lakukan itu sangat membantu channel ini untuk berkembang. Dan aku sangat-sangat menghargai itu. Untuk yang baru di channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Karena itu bisa membantu aku untuk memberikan readingan untuk kalian dengan terhubung kepada energi kalian.
Iya, semoga sekali lagi semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Salam cinta, cahaya, dan kedamaian untuk kalian semua.